Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il adam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qadiri lima uqim wa qadimi lima sabaq wa nasri haqqa bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan dewan juri yang arif dan bijaksana dan yang kami hormati hadirin hadirat yang insyaallah calon ahli syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang sangat mulia ini saya paparkan satu judul syarahan dengan tema mengabdi untuk negeri. Ketika kita berbicara tentang mengabdi untuk negeri, maka tak terlepas pula daripada peran pemuda. Pemuda adalah seorang manusia yang akan menjadi harapan di masa yang akan datang. Pemuda adalah penentu baik tidaknya suatu kaum, bangsa dan negara. Sesuai ungkapan Syekh Mustafa Al-Walayaini, sosok sastrawan modern dari Lebanon. Inna fi rizqanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayata. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan-urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupannya. Bisa dipahami dari perkataan tadi bahwa baik tidaknya suatu kaum, bangsa dan negara tergantung dengan para pemuda. Jika pemudanya baik, maka negara pun akan baik, dan sebaliknya, jika pemudanya rusak, maka negara pun akan rusak. Maka apa solusi menurut antum semua? Maka satu-satunya solusi ialah merujuk kembali pada ajaran-ajaran agama. Apa itu? Ialah Al-Quran dan Sunnah. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada ayat ini menjelaskan bahwa solusi dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita ialah berpegang teguh dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang berpegang teguh dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, maka sebesar apapun problem kehidupan kita dan sebanyak apapun masalah yang kita jumpai, maka akan diberi jalan keluar. Dan juga dalam ayat lain Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka tentu akan diberi jalan keluar di setiap permasalahan. Surat Al-Talaq ayat 2. Ma'asyiral muslimin, calon ahli syurga yang dirahmati Allah. Amin. Banyak fakta yang menarik tentang Al-Quran agar kita lebih meyakininya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus salah satu sahabatnya. Siapakah dia? Ialah Muaz bin Jabal untuk menjadi gubernur negeri Yaman selama kurang lebih 3 tahun. Selama masa kepemimpinan Muaz, ia selalu berpegang teguh dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya. Maka apa yang terjadi hadirin? Subhanallah, belum habis masa jabatan beliau, ia sudah memberantas kemiskinan yang ada di negeri Yaman, membentuk peradaban emas Yaman dan menjadikan Yaman sebagai negara yang maju hingga saat ini. Masya Allah. Kemudian tokoh lain penakluk Andalusia. Siapa yang tidak mengenali beliau? Ialah Tariq bin Ziyad yang diutus oleh gubernur South Africa pada masa kepemimpinan Musa bin Nusia. Tariq bin Ziyad diutus dengan 10.000 armadanya ke Andalusia. Kondisi Andalus pada saat itu jatuh tenggelam peradabannya. Kehancuran, penderitaan, semua pernah dirasakan. Tapi setelah
kembali pada ajaran yang ada di dalam Al-Quran, maka apa yang terjadi? Tahun 711 Masehi, Andalus yang menjadi negara yang jaya, peradabannya maju, pusat ilmu pengetahuan di segala bidang. Maka Tariq bin Ziyad dikenal di legenda dengan sebutan Tariq Al-Tuatu hingga saat ini. Takbir! Allahu Akbar. Dari dua cerita di atas, kita lebih meyakini isi kandungan Al-Quran tiada keraguan di dalamnya. Larai babi dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita di dalam menjalani kehidupan. Siapapun yang berpegang teguh dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, maka setiap masalah yang menghampiri, besar maupun kecil, sedikit maupun banyak, maka tentu akan dapat sebuah solusi way out, jalan keluar. Iya. Masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqamah dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai role model kehidupan, dan kita bisa menjadi sebaik-baiknya umat sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 yang kira-kira maknanya begini, yaitu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu yang memerintah pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemuda yang Qurani yang melahirkan baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Amin. Hanya ini saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan pantun. Abang Messi suka makan infak. Cakep. Ingatkan sekaan Bang Duduk. Cakep. Durian ini memang tampan. Cakep. Pak duri tampan seperti Aliando. Iya. Satu lagi. Ada satu lagi kawan-kawan. Iya. Kalau juri sudah tersenyum, saya sedang tidak terhingga. Iya. Pidato berakhir, saya turun podium. Bagi yang berpantun, insya Allah juara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.